Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Yap, sekali ini kita akan membahas lagi yaitu soal manajerial P3K 2021 berdasarkan bocoran soal dari vendor-vendor pembuat yang di seri P3K teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang nanti ketika ingin serius untuk melaksanakan tes seleksi ini bisa gabung di link deskripsi sudah kami siapkan. Di sana teman-teman akan mendapatkan banyak sekali file update yang sesuai dengan kisi-kisi, dan di situ teman-teman akan bisa mengaksesnya selama 1 tahun. Nah, itu teman-teman ya, silakan bisa cek di deskripsi video ini sudah kami siapkan. Teman-teman bisa daftar di sana. Kemudian nanti ada proses pembayarannya, itu sangat murah sekali karena teman-teman bisa mengakses, dan tentunya semoga itu bisa menjadi simulasi untuk menghadapi seleksi P3K. Oke, pada kali ini kita akan berbagi tentang tes kemampuan manajerial, yang mana di sini hanya bahas 5 soal saja dan serta pembahasannya yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga yang nonton video sampai selesai semoga sukses dan tentunya lulus pada seleksi P3K 2021 ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pertama kita lanjut ke soal nomor 1. Kita lihat di sini. Saat berada di persinggangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? Kita lihat. A. Langsung tancap gas berhubung tak ada petugas. B. Mematikan mesin dan meregangkan badan sebentar. C. Tetap sabar berhenti dan menunggu. D. Langsung serobot hingga ke depan garis marka. Dan E. Menyuruh orang lain untuk maju agar tidak menghalangi sisi Anda. Yuk teman-teman, pastikan bahwa kita posisinya berada di seperti ini. Jadi tips menjawab soal manajerial itu teman-teman adalah bagaimana teman-teman memposisikannya seperti yang kejadian yang kita baca. Nah, pastikan kita menjiwai gitu teman-teman ya, bahwa kita sedang berada di lampu merah yang menyala. Nah, apa yang kita lakukan? Apa kita pilih yang A, B, C, D, atau E? Oke, kalau sudah kita lihat dan cek, jawabannya adalah yang paling tepat yaitu C teman-teman. Dimana kita di sini tetap bersabar teman-teman ya, untuk menguji kita bahkan kita taat sama aturan atau justru sebaliknya kita melanggar aturan. Nah, pada pilihan C ini kita harus menunggu karena itu kan lampu merah nih. Ketika ada kecelakaan itu tentu yang akan menanggung resikonya kita sendiri, dan itu memang yang tidak taat aturan. Jangan sampai bilang aturan itu untuk dilanggar ya, dibuat untuk dilanggar, bukan, tapi aturan itu dibuat untuk ditaati. Nah, kalau misalkan yang A ini juga jelas-jelas sangat tidak mempunyai taat pada aturan ya, ini yang tidak sekolah juga biasa melanggar seperti ini. Yang B juga begitu ya, ketika Anda mematikan kemudian meregangkan badan itu juga bisa membahayakan teman-teman ya. Ketika sudah lampu hijau kemudian di belakang Anda masih banyak orang, itu juga bisa membahayakan orang. Oke, yang D juga begitu ya, langsung serobot, ini sangat salah sekali. Kemudian yang E juga ini sangat salah juga. Yang paling tepat adalah yaitu jawabannya C teman-teman ya. Semoga soalnya mudah seperti ini. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? Ingat ya, jelas tidak setuju dengan kita. Oke, A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya. B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya mengalah. Dan E. Saya pergi dari ruangan. Yuk teman-teman ya. Jadi silakan yang mana jawabannya ini ketika Anda bersedia berdebat bahwa suatu itu memang kelompok itu tidak menerima daripada argumen kita. Oke, kita tunggu yang mana jawabannya yang nomor 2 ini. Yaps, oke, kalau begitu kita langsung lihat dan cek, jawabannya adalah yaitu C teman-teman. Kenapa C jawabannya? Karena soal ini menyatakan bahwa kita itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri ketika pendapat Anda ditolak oleh orang lain. Apakah kondisi tersebut menyulut emosi Anda atau memotivasi Anda untuk memperbaiki diri? Nah, sehingga yang C merupakan jawaban yang paling tepat ya. Kita akan berpikir ulang dan mencari jalan tengahnya. Nah, kalau misalkan kita akan tetap mempertahankan, ini juga tidak sia-sia teman ya. Ini juga akan sia-sia karena memang jelas tidak menerima argumen kita.
Begitu juga dengan yang D juga, ini tidak ada netralitas, artinya tidak ingin mencoba dulu, tidak ingin bagaimana kita harus bersikap netral atau mengambil jalan-jalan tengah, sehingga musuh kita itu oke-oke saja, kita juga begitu oke-oke saja. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yaitu C, teman-teman. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita bacakan. Sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide dan cara-cara baru dalam bekerja adalah, nah, bagaimana sikap kita terhadap suatu pekerjaan yang baru atau suatu peraturan yang memang tidak sesuai dengan isi hati kita atau sesuai dengan kemauan kita. Kita lihat optionnya, jawaban untuk soal 1 kita baca. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan tergantung pada jenis perubahan, ide dan cara-cara baru. D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. Dan E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Oke, ini datanya adalah sikap kita terhadap perubahan dan ide-ide baru. Nah, bagaimana kita menyikapinya dalam bekerja, teman-teman? Apakah yang jawabannya A, B, C, D, atau E? Oke, kami tunggu di kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh sebelum kita mengecek jawaban yang pasti yang mana. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E, teman-teman. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Kenapa jawabannya E? Karena soal di atas ini atau soal yang pada soal ini menyatakan atau bertujuan untuk mengetahui cara kita beradaptasi, teman-teman ya. Beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru. Nah, ketika ada teman-teman kita yang baru kemudian menerapkan sistem baru, apalagi kalau atasan kita itu, tentu harus kita beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Jadi memang tidak mesti kita hanya jalan di tempat saja, teman-teman ya. Misalkan kayak yang A ini ya, perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. Ini juga salah ya. Justru perubahan itu tujuannya adalah bagaimana pekerjaan itu lebih maksimal, lebih eksis, dan lebih powerful seperti itu. Yang B juga begitu, teman-teman ya. Salah ya, perubahan adalah suatu yang pasti. Memang pasti di sini teman-teman perubahan, namun di sini itu tentu tidak ada menyatakan itu lebih baik. Nah, jadi perubahan itu tujuannya adalah bagaimana lebih baik daripada kemarin. Karena hari ini merupakan anugerah, besok merupakan suatu yang harus kita usahakan lebih baik. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya, untuk soal nomor 3 ini. Oke, yang paling tepat jawabannya adalah yaitu E, teman-teman. Ya, dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Oke, jelas ya? Yaps, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita bacakan soal nomor 4. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah, oke, kita lihat nih. A. Mematikan ponsel. B. Memindahkan staf lain untuk mengerjakannya. Kemudian yang C, meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti. D, mengabaikannya. Dan E, memenuhi perintah atasan dengan segera. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya untuk soal nomor 4 ini? Apakah A, B, C, D, atau E? Ketika Anda sedang cuti kerja, kemudian tiba-tiba atasan kita itu menelpon untuk mengerjakan tugas yang mendadak. Bagaimana sikap kita? Oke, kalau begitu kita lihat aja jawaban yang paling tepat adalah yaitu E, memenuhi perintah atasan dengan segera. Kenapa bisa kita harus penuhi, teman-teman? Karena di sini kita sebagai bawahan ya, meski kita sedang cuti, karena ini sifatnya agak emergency situation. Jadi bagaimana kita kesiapsiagaan, kepedulian terhadap suatu pekerjaan ketika atasan kita atau orang lain itu mengalami kesulitan. Jadi bukan hanya kita mementingkan kepentingan pribadi, tapi ketika ada tugas umum atau tugas negara, tentu kita harus menunjukkan profesionalisme kita. Nah, ketika Anda misalkan pilih yang opsi A, mematikan ponsel, ini lari dari tanggung jawab, ini tidak bagus, teman-teman ya. Yang B juga begitu, Anda mengalihkan atau mengkambing hitamkan orang lain. Apalagi ini, teman-teman ya, salah juga, apalagi ini salah juga. Sehingga
Yang paling tepat adalah yaitu E, teman-teman. Jelas ya? Oke, untuk soal nomor 4 sangat mudah sekali. Intinya bagaimana sikap kita terhadap sehingga kita tidak merugikan orang lain, atau orientasinya adalah pelayanan publik. Oke, itu teman-teman yang untuk soal yang manajerial ini. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kami mengharapkan pada soal nomor 5 ini teman-teman menjawabnya pada kolom komentar, karena kami ingin mengetahui keseriusan teman-teman, dan semoga yang menjawab pada kolom komentar itu lulus seleksi P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang ingin gabung di grup atau ingin simulasi ya yang langsung dites sama pakar ahlinya, teman-teman ya, silahkan lihat di deskripsi video ini, sudah kami siapkan untuk link daftarnya, dan itu sudah 100% terpercaya teman-teman ya. Teman-teman saja sudah banyak lulus di sana, yaitu test-p3k.com. Itu silahkan gabung, sudah linknya sudah kami siapkan, tinggal daftar saja kemudian bayar. Itu tidak seberapa dengan uang yang kita keluarkan, karena memang itu yang harus kita lakukan. Syarat sukses itu adalah kita harus keluar material, keluar tenaga, keluar untuk hal-hal yang memang mendukung kesuksesan kita itu, seperti uang, material, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya teman-teman ya. Oleh karena itu silakan gabung aja di deskripsi video ini, silakan gabung, registrasi pakai email teman-teman, lalu daftar, maka nanti akan dikonfirmasi lewat emailnya, kemudian masuk dan bisa menjadi member itu selama 12 bulan teman-teman ya. Sangat komplit sekali. Oke teman-teman ya, kami tunggu, silakan tinggal cek di deskripsi video ini saja. Lalu di sini kita coba langsung membacakan soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, yaitu Anda senang jika pergi ke restoran yang yuk teman-teman ya. Ini pertanyaan yang memang agak apa begitu ya, tapi kita harus hati-hati. Oke, kita lihat optionnya. A. Pelayanan ramah dan cekatan. B. Cepat menyajikan makanan Anda. C. Makanan enak meskipun lama. D. Murah. E. Mahal. Yuk teman-teman, silakan dijawab pada kolom komentar. Versi Anda yang mana nih? Apakah Anda suka yang murahan? Apakah Anda suka yang kemahalan? Atau pelayanan ramah dan cekatan? Atau cepat menyajikan makanan Anda dan makanan enak meskipun lama? Silakan dijawab pada kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu video ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat info-info maupun tentang soal-soal P3K yang terbaru yang diupdate sama teman-teman yang membuat seleksi, yang membuat soal-soal di seri P3K. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk gabung di deskripsi video. Buat teman-teman yang mau serius untuk seleksi atau lulus seleksi P3K ini, silakan gabung aja di deskripsi video ini. Di sana sudah ada link daftarnya. Oke, thank you. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.